Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kultum Ramadan kali ini bertema 5 tips mengelola keuangan di bulan Ramadan. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga adalah dengan mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Manajemen keuangan rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti merencanakan anggaran, mengontrol pengeluaran, dan memprioritaskan kebutuhan dari keinginan. Langkah ini memastikan bahwa keuangan keluarga kita terkelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi keluarga. Di antara manajemen keuangan yang baik adalah dengan menerapkan pola hidup hemat serta menjauhi perilaku boros. Dalam Islam, berhemat merupakan salah satu nilai yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili walatab tubadir tabdiro. Innal mubadirina kanu ikhwana sayatin wa kana saitonu lirabbi kafur. Artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari anjuran berhemat dalam Islam, kita dapat memahami bahwa mengelola keuangan dengan baik dan bijak merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Bulan Ramadan bisa dijadikan momentum untuk sikap menyikapi perubahan-perubahan keuangan diri atau rumah tangga yang cenderung fluktuatif setiap saat. Hal ini membuat seseorang lebih memperhatikan kebutuhan rohani, sosial, dan spiritualnya dibandingkan kebutuhan duniawinya. Selain itu, perubahan pola keuangan pada bulan Ramadan juga terjadi karena adanya perubahan dalam pola konsumsi makanan dan minuman. Umumnya, konsumsi makanan dan minuman selama bulan Ramadan lebih teratur dan terkontrol, karena seseorang hanya memakan dan minum saat sahur dan berbuka. Hal ini dapat mengurangi pengeluaran dan kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari. Namun, jika tidak bisa mengontrol antara keinginan dan kebutuhan, maka bisa jadi Ramadan malah menjadikan kita boros. Pasalnya, kita bisa memperturutkan hawa nafsu, membeli berbagai jenis makanan dan minuman untuk berbuka dan sahur. Padahal Ramadan merupakan bulan untuk menahan diri dari nafsu untuk menghantarkan pada hal negatif dan merugikan. Pada bulan Ramadan terdapat anjuran memberikan sedekah, zakat, dan infak yang lebih banyak dilakukan oleh umat muslim. Hal ini dapat mempengaruhi pola keuangan seseorang karena menambah pengeluaran untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Namun hakikatnya, bersedekah bukanlah aktivitas yang mengurangi apa yang kita miliki. Kita pun tidak boleh bersikap pelit dan berlebihan dalam sedekah atau infak. Yang ditegaskan dalam Al-Quran, waladina ida anfuku lam yusrofu walam faturu wakana baina dalika kuwama. Artinya, orang-orang yang bila memberi sumbangan tiada berlebih-lebihan dan tiada pula kikir
tapi bersikap antara keduanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dengan hal ini kita bisa memahami bahwa membelanjakan harta hendaknya tidak perlu terlalu pelit, tetapi sekaligus juga tidak terlalu boros. Hendaknya kita mengambil sikap moderat, yakni antara pelit dan boros, sehingga dicapai keseimbangan secara ekonomi. Dalam perubahan pola keuangan pada bulan Ramadan, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan spiritual. 5 tips ideal yang dapat dilakukan untuk mengatur keuangan rumah tangga selama bulan Ramadan. 1. Menyusun anggaran pengeluaran. Mulailah dengan menyusun anggaran pengeluaran bulanan yang terperinci dan mencangkup semua kebutuhan selama Ramadan, termasuk kebutuhan makanan, minuman, transportasi, dan aktivitas keagamaan lainnya seperti sedekah dan zakat. 2. Mengontrol pengeluaran. Setelah menyusun anggaran, pastikan untuk mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan atau pemborosan yang tidak perlu. 3. Belanja lebih selektif. Dengan persaingan pasar yang kompetitif, saat ini tentu akan mudah mengetahui mana penjual yang menawarkan barang dengan harga yang terjangkau. Mencari promo dan diskon bisa jadi cara untuk membeli barang-barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah. 4. Mengurangi penggunaan listrik dan BBM. Selama bulan Ramadan, penggunaan listrik dan BBM meningkat karena kegiatan seperti memasak dan menyalakan lampu selama sholat tarawih. Karena itu, gunakanlah listrik secara bijak dan hemat. Begitu juga dengan BBM untuk keperluan transportasi sehari-hari. 5. Memberikan sedekah dan zakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, memberikan sedekah dan zakat merupakan tradisi yang dilakukan selama bulan Ramadan. Tetapkan jumlah yang akan diberikan dan disisihkan sebagian dari anggaran bulanan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan mengikuti cara-cara ini, kita dapat mengatur keuangan rumah tangga secara bijak dan seimbang selama bulan Ramadan. Selain itu, dengan mengelola keuangan dengan baik, kita juga dapat menikmati manfaat keberkahan dan kesejahteraan yang dijanjikan dalam bulan suci ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.